Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Taehyun, di mana sebelumnya Taehyun sedang melawan teroris rank S bernama Narendra Neru yang menyerang tempat pelelangan. Nah, apakah Taehyun bisa mengalahkan Neru dengan kekuatannya saat ini atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Gate yang dikeluarkan oleh Geonwong benar-benar berhasil menarik semua monster yang ada. Sampai-sampai Neru pun tidak menyangka hal tersebut dan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Selain itu, Geonwong yang mengeluarkan gate-nya pun tidak menyangka kalau rencana mereka yang konyol itu dapat berhasil sampai tidak ada monster yang tersisa lagi. Setelah itu, Taehyun berteriak kepada Geonwong kalau tugasnya itu sudah selesai. Dan saat ini Taehyun meminta Geonwong untuk membawa para sandera lari dari sana. Mendengar hal tersebut, Geonwong tidak habis pikir dengan yang Taehyun pikirkan, karena dirinya juga ingin membantu Taehyun untuk melawan Neru. Tapi di sini Taehyun berkata kalau Geonwong tidak perlu ikut campur karena Neru itu adalah musuh rank S. Jadi mulai sekarang, serahkan saja sisanya kepada Taehyun, karena Taehyun tidak bisa terus bertarung sambil melindungi seseorang. Kemudian, Neru pun meneriakkan nama Taehyun untuk memulai kembali pertarungannya dengan Taehyun. Sementara itu, Geonwong mulai memerintahkan para sandera untuk pergi dari sana. Setelah itu, Neru pun mulai maju untuk menyerang Taehyun dan Taehyun masih bisa menghindari serangan tersebut. Tapi serangan Neru tidak berhenti cukup di sana saja, karena masih ada serangan lanjutan yang seharusnya tidak bisa Taehyun hentikan. Dan benar saja, serangan Neru itu tidak bisa dihindari oleh Taehyun, sehingga Taehyun pun terkena langsung serangannya dan hanya bisa duduk saja. Kemudian, Neru mulai mengeluarkan demon lagi untuk menyerang Taehyun. Dan di sini Neru sangat percaya diri bisa membunuh Taehyun dengan serangannya itu. Tapi tiba-tiba, Taehyun bangkit kembali dan berkata kalau yang akan mati itu adalah Neru, bukan dirinya. Lalu Taehyun pun langsung mengeluarkan skill predation-nya untuk menyerang Neru. Awalnya Neru tidak percaya kalau pemula seperti Taehyun menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Tapi setelah itu, Neru pun tertawa dan berkata dirinya mengakui Taehyun itu adalah orang yang hebat. Namun bukan hanya Taehyun saja yang menyembunyikan kekuatannya. Ternyata Neru juga menyembunyikan kekuatannya, yang dimana kekuatan tersebut membuat para teroris musnah seketika dan hal tersebut membuat Taehyun sangat terkejut. Selain itu, ternyata para teroris yang musnah itu sebenarnya dijadikan persembahan oleh Neru untuk demon, supaya dirinya bisa memanggil demon rank S bernama Bone Dragon. Di sisi lain, Geonwong dan para sandera yang sedang melarikan diri pun saat ini sedang dihadang oleh para teroris. Tapi tiba-tiba teroris tersebut pun musnah seketika di hadapan semua orang. Hal tersebut benar-benar membuat Geonwong terkejut padahal dirinya sudah memasang kuda-kuda untuk bertarung. Lalu Geonwong pun mendengar suara dari suatu tempat, yang ternyata itu adalah suara dari pertarungan Taehyun melawan Neru. Pertarungan mereka terus berlanjut sampai mereka berdua keluar dari gedung. Dan di sini Taehyun sedang dihajar oleh Bone Dragon. Neru juga benar-benar sangat percaya diri karena menurutnya naga itu makhluk terkuat. Kemudian, Taehyun pun menggunakan skillnya untuk masuk ke dalam gedung kembali. Tapi hal tersebut percuma saja karena Neru masih terus mengejar Taehyun dan menyerangnya sampai Taehyun tidak diberi waktu untuk berpikir cara mengalahkannya. Setelah itu, Taehyun pun mengeluarkan kembali skill predation-nya tapi tidak berefek apapun pada Bone Dragon. Hingga akhirnya Taehyun berhasil terkena serangan Neru lagi dan mulai kelelahan. Sementara itu, Neru tidak menyangka kalau Taehyun masih bisa selamat setelah diserang terus-terusan. Lalu Taehyun pun berpikir kalau Neru benar-benar luar biasa kuat. Bahkan dengan prediction saja serangan Neru itu tidak bisa dihentikan. Taehyun sampai tidak percaya kalau mereka berdua itu adalah rank S. Tapi jika Neru mengendalikan kekuatan luar biasa itu secara paksa, Neru tidak mungkin akan tetap baik-baik saja. Jadi sepertinya Neru sudah mendekati batas dirinya. Oleh karena itu, Taehyun harus mengulur waktu saja sampai Taehyun bisa mendapatkan peluang yang bagus untuk menyerang balik. Tapi ternyata Neru tahu betul rencana Taehyun tersebut karena niat Taehyun itu sangat terlihat jelas. Lalu Neru pun berkata kalau trik semacam itu takkan mempan pada dirinya dan mulai menyerang lagi. Namun bukan Taehyun lah yang Neru serang, tapi Geonwong dan para sandera lah yang coba Neru serang. Taehyun yang melihatnya pun tidak menyangka hal tersebut sama sekali, karena dirinya tidak mengira kalau Neru tahu posisi dari para sandera. Di sisi lain, gate untuk menuju tempat Taehyun sudah berhasil dibuka oleh pihak asosiasi dan ragu penyelamat pun sudah siap untuk masuk.
Awalnya regu penyelamat dilarang untuk masuk sekarang karena baru Korea saja yang bisa datang. Tapi Sung Jin, sang ketua regu, tidak mau berlama-lama lagi menunggu karena mereka harus secepatnya menyelamatkan rekan mereka. Kita kembali lagi ke tempat pertarungan. Serangan Nero tadi berhasil mengenai tempat para Sandra, tapi di sini Taehyun berhasil meminimalisir serangan Nero tersebut dengan menahannya. Melihat Taehyun yang sedang menahan serangan Nero, Gyeonwong pun berkata kalau Taehyun tidak perlu memperdulikan mereka dan memaksakan diri. Karena kalau Taehyun kalah maka semuanya akan tamat. Mendengar perkataan Gyeonwong, Taehyun pun berpikir kalau dari awal mengalahkan Bone Dragon secara langsung itu mustahil. Dan satu-satunya pilihan adalah menunggu Nero mencapai batasnya. Tapi Taehyun masih belum mau menyerah untuk melawannya secara langsung. Oleh karena itu, saat Taehyun sedang menahan serangan Nero pun dirinya masih sempat berpikir bagaimana caranya mengalahkan Nero dan Bone Dragon-nya. Lalu tiba-tiba suara misterius yang berkata kalau dirinya sudah tidak tahan pun muncul di pikiran Taehyun. Dan Taehyun pun seketika berpindah ke suatu dimensi. Kemudian, Taehyun pun langsung melihat ke arah belakang untuk memastikan suara tersebut. Siapa tahu suara tersebut adalah Gyeonwong. Tapi ternyata suara tersebut bukanlah Gyeonwong sehingga Taehyun jadi bertanya-tanya suara siapa barusan. Kemudian rank Predation Taehyun pun tiba-tiba dievaluasi dan seketika ranknya berubah jadi A. Dengan naiknya rank Predation Taehyun, tubuh Taehyun pun tidak bisa menahan kekuatannya itu karena kekuatannya telah melampaui batas. Lalu rank Predation pun berubah kembali jadi S dan akhirnya berubah jadi rank SSS. Nero yang melihat Taehyun pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Taehyun. Sementara itu, Taehyun saat ini tidak bisa menonaktifkan Predation-nya. Dan Taehyun juga mulai berpikir sebenarnya kekuatan apa yang Sang King berikan padanya. Setelah itu, tangan Taehyun pun hancur karena tidak bisa menahan Predation. Lalu dirinya pun jatuh dan tergeletak di tanah. Tapi meski begitu, kekuatan Taehyun masih terus meluap sampai Nero pun tidak habis pikir dan bingung kenapa kekuatannya bisa terus meluap. Padahal Taehyun sudah jatuh dan pingsan. Oleh karena itu, Nero pun mulai menyerang Taehyun kembali. Tapi serangannya itu berhasil ditepis. Kemudian, Taehyun pun bangkit kembali. Tapi yang bangkit itu sebenarnya bukanlah Taehyun, melainkan orang lain yang mengendalikan tubuh Taehyun. Melihat hal tersebut, Nero pun bertanya-tanya kekuatan apa yang ada di hadapannya itu. Selain itu, Nero juga bertanya siapa orang yang mengendalikan tubuh Taehyun. Orang tersebut pun menjawab kalau hal tersebut bukanlah urusan Nero, karena Nero sudah mati sambil menyerang Nero dengan satu tangan. Nero pun seketika berhasil terkena serangan dari orang tersebut. Bahkan Nero juga tidak bisa melihat maupun bergerak sedikit pun untuk menahan atau menghindari serangan tersebut. Kemudian skill baru bernama Pact with the Devil pun berhasil ditambahkan. Di sisi lain, Taehyun saat ini sedang berada di ruang kosong dan bertanya-tanya ada di mana dirinya saat ini. Karena seharusnya dirinya sedang bertarung dengan Nero. Lalu tiba-tiba, Taehyun diserang oleh semua skill yang dirinya miliki. Selain itu, seseorang pun berkata kalau semua skill tersebut bukanlah skill Taehyun dan Taehyun pun langsung dilahap oleh Predation. Setelah itu, Taehyun pun terbangun di rumah sakit dan bertanya-tanya apakah yang sebelumnya itu adalah mimpi. Bahkan di tubuh Taehyun tidak ada luka dan lengan kanan yang sebelumnya hancur oleh Predation utuh kembali. Kemudian, Sung Jin pun tiba-tiba datang dan bertanya apakah Taehyun sudah sadar. Lalu mereka pun duduk di meja dan Sung Jin memberitahu Taehyun kalau mereka sedang ada di rumah sakit yang sudah disiapkan oleh Asosiasi dan Alkemis sebagai tanda terima kasih atas tindakan Taehyun dalam melawan teror di pelelangan. Berkat Taehyun, mereka berhasil menangkap Ryohei yang telah ditipu oleh para teroris dan ada banyak orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Selain itu, ada banyak orang yang mencemaskan Taehyun datang menjenguk dan pergi, mulai dari keluarga sampai kepala asosiasi. Lalu pemeriksaan medis awalnya menunjukkan kondisi Taehyun tidak ada masalah. Sung Jin juga menunggu karena dirinya khawatir ada teroris dan reporter yang masih bersembunyi di sekitar. Kemudian, Taehyun berkata kalau dirinya telah kehilangan kesadaran saat melawan Nero. Jadi, apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat kejadian? Sung Jin pun menjawab ternyata Taehyun juga sama. Sebenarnya Sung Jin menanyakan hal yang sama kepada Taehyun karena penasaran. Sebelumnya itu, Gyeonwong melihat kejadian di mana Nero berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh seseorang yang menggunakan tubuh Taehyun. Saat itu, Gyeonwong juga bertanya kepada orang tersebut apa yang telah dirinya lakukan kepada Taehyun. Orang tersebut pun tidak menjawabnya dan langsung menggunakan kekuatannya kepada Gyeonwong dan membuat Gyeonwong pingsan. Lalu orang tersebut pun berkata untuk sekarang batasnya itu hanya sampai di sana saja. Oleh karena itu, orang tersebut pun langsung menghilang dari tubuh Taehyun dan Taehyun pun pingsan kembali. Kemudian, pada saat Sung Jin dan para tim penyelamat datang, semua orang sedang dalam keadaan pingsan dan tidak ada korban sama sekali. Sung Jin juga menanyakan tentang situasinya kepada para korban lainnya yang sudah bangun.
Tapi mereka semua hanya ingat kalau Taehyun berusaha menghentikan Nero saja dan tidak bisa mengingat semuanya secara detail. Seolah pikiran mereka seperti diganggu. Sunjin menyimpulkan kalau semua itu kemungkinan perbuatan para teroris. Oleh karena itu, Sunjin meminta Taehyun untuk menjaga diri dengan baik. Selain itu, jika ada informasi baru muncul, Sunjin akan menghubungi Taehyun segera. Setelah itu, Taehyun berpikir kalau itu semua tidak mungkin perbuatan para teroris. Taehyun tidak tahu bagaimana lengannya bisa regenerasi, tapi jelas-jelas lengannya itu hancur karena Predation mengamuk. Selain itu, Nero juga kemungkinan dilahap oleh Predation, karena tiba-tiba Taehyun punya skill baru yang bisa membuka gate di abyss. Kemudian, Sunjin balik lagi dan memberitahu Taehyun kalau seseorang datang untuk menjenguk Taehyun, dan orang tersebut adalah Lim Ayong. Tujuan Ayong datang itu memang untuk menjenguk Taehyun, karena dirinya mendengar kalau Taehyun cedera. Tapi setelah datang, Ayong malah melihat Taehyun baik-baik saja. Selain itu, Taehyun juga berhasil menyelamatkan banyak orang dalam insiden sebelumnya. Bahkan Taehyun berhasil mengalahkan 2 player rank S. Tapi dengan semua pencapaian tersebut, Ayong tidak ingin Taehyun sombong dulu karena dirinya berniat mengejar Taehyun sebentar lagi. Melihat Ayong yang berkata begitu sambil marah pun membuat Taehyun bertanya kenapa dirinya datang ke tempatnya. Ayong menjawab untuk menjenguk Taehyun yang sakit. Lalu Ayong berbicara di dalam hatinya. Awalnya tujuan Ayong datang itu karena dirinya cemas saat mendengar Taehyun cedera. Tapi justru Taehyun baik-baik saja. Selain itu, energi yang terpancar dari Taehyun pun sangat luar biasa sehingga membuat Ayong merasa kalau jarak di antara mereka berdua bukannya merapat tapi malah menjauh dibandingkan dengan pada saat player trial. Kemudian, Ayong ingin bertanya bagaimana Taehyun bisa bertambah kuat dalam waktu yang singkat. Tapi sebelum Ayong menyelesaikan pertanyaannya itu, seseorang pun datang ke sana dan membuat Taehyun dan Ayong terkejut lalu langsung melihat ke arah pintu. Ternyata orang yang datang ke sana itu adalah kakaknya Ayong. Kedatangannya itu membuat Ayong dan Taehyun terkejut. Setelah itu Ayong langsung bertanya kenapa kakaknya ada di tempat Taehyun, bahkan tahu sandi kuncinya juga. Kakaknya itu pun menyuruh Ayong untuk berhenti memanggilnya kakak. Lagi pula asosiasilah yang memberitahu sandinya. Setelah itu, kakaknya Ayong pun langsung menarik Taehyun dan seperti menyandranya. Melihat hal tersebut, Ayong pun langsung bertanya kembali apa yang kakaknya itu lakukan. Kakaknya bertanya balik apa yang telah dilakukan oleh 2 player rank S berduaan di kamar. Kira-kira hubungan macam apa yang terjadi antara kalian? Ayong pun menjawab kalau tindakan kakaknya itu adalah kejahatan. Lagi pula Taehyun masih di bawah umur. Sementara itu, Taehyun pun langsung melepaskan diri dari kakaknya Ayong sambil berkata untuk menghentikan main-mainnya. Taehyun juga bertanya kenapa kakaknya Ayong datang ke sana kali ini. Kalau soal bergabung dengan guild, Taehyun sudah berkali-kali menolaknya. Kakaknya Ayong pun berkata kalau tujuannya datang itu hanya untuk menjenguk Taehyun, dan kali ini dirinya membawa hadiah juga untuk Taehyun. Sebelumnya kakak Ayong diberitahu oleh kepala asosiasi kalau Taehyun sedang mengincar Asia Friendship Turnamen. Meskipun di kejadian sebelumnya Taehyun sangat berkontribusi, tapi peringkat publik Taehyun masih ada di posisi 30. Oleh karena itu, untuk meraih top 5 supaya bisa menjadi perwakilan, tentunya Taehyun butuh pencapaian lainnya yang signifikan. Jadi hadiah yang akan kakaknya Ayong berikan itu adalah hak untuk raid Temple of Fire, yang merupakan sebuah double dungeon. Lalu kita dialihkan ke tempat kejadian teror sebelumnya. Setelah kejadian sebelumnya berakhir, kondisi di sana terjaga selama beberapa jam. Tapi jumlah kerusakannya parah dan akhirnya rubuh. Kemudian, ada sekelompok orang yang datang ke sana untuk melihat kondisinya. Orang-orang tersebut adalah kelompok kriminal. Pemimpin mereka yang bernama Shadow pun bertanya kepada bawahannya bagaimana dengan keberadaan Nero sekarang. Bawahannya pun menjawab kalau hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Jadi, apakah sebaiknya mereka melaporkan hal tersebut kepada bos? Shadow pun menjawab hal tersebut tidak perlu dilakukan karena mereka sudah meraih tujuannya. Lagi pula Nero itu hanyalah bantuan yang disewa jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah itu, kapal para penjaga pun datang untuk menangkap para kriminal yang sedang ada di sana. Tapi tiba-tiba kapal para penjaga pun tenggelam dan membuat semua penjaga juga ikut tenggelam. Selain itu, Shadow juga sekarang mulai tertarik dengan Taehyun. Lalu kita dialihkan ke markas guild Nightwalkers. Di sana kakaknya Ayong sang guildmaster mengumumkan kalau Taehyun akan berpartisipasi dalam raid. Anggota guild yang mendengarnya pun merasa senang karena seorang pahlawan ikut berpartisipasi. Kemudian, guildmaster memberitahu Taehyun meskipun mereka memberi Taehyun hak untuk raid, tapi item yang didapat dari raidnya itu akan ditentukan oleh guild mereka. Sementara itu, Taehyun tidak pernah menyangka kalau dirinya akan mendapatkan hadiah berupa hak untuk raid Temple of Fire. Temple of Fire adalah nama yang diberikan berdasarkan api yang menyala di pintu masuknya.
Temple of Fire juga merupakan double dungeon kedua yang ditemukan. Sebelum Taehyun regresi, Guild Nightwalker berhasil melakukan raid tapi mereka menderita kerusakan yang hampir menyeluruh. Mempertimbangkan resiko tersebut, perkembangan dan poin kepantasan yang signifikan pasti akan diberikan. Kemudian, karena lengan kanan Taehyun hancur sebelumnya, Taehyun merasa stat strength dan stamina-nya jadi menurun drastis dan hal tersebut membuat raidnya jadi menakutkan. Tapi Taehyun tidak perlu khawatir selama melakukan raidnya bersama player rank S Yu Ayong dan timnya. Jadi menangani double dungeon tersebut seharusnya bisa berhasil dan takkan mungkin mereka akan kalah. Tapi ternyata yang melakukan raid dungeon tersebut itu hanyalah Guildmaster dan Taehyun saja berdua. Sementara itu anggota guild yang lainnya hanya bisa menunggu dan menyemangati mereka saja di luar. Lalu Taehyun bertanya kenapa mereka melakukan raid berdua saja. Guildmaster pun menjawab karena raid kali ini itu adalah sebuah kencan mereka. Mendengar jawaban tersebut, Taehyun pun jadi berharap kalau semuanya bisa menghilang saja. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam dungeon. Suasana di dalam benar-benar berbeda dari dungeon pada umumnya. Sehingga Ayong pun bertanya apakah double dungeon selalu seperti itu. Taehyun menjawab sepertinya memang seperti itu karena Apocalypto juga sama. Lalu Ayong bertanya kembali sekarang bagaimana cara mereka turun ke bawah. Taehyun pun memberitahu Ayong untuk berhati-hati karena bisa saja ada jebakan atau monster. Baru saja Taehyun memberitahu Ayong, serangan monster pun langsung muncul menyerang Ayong dan menariknya ke bawah. Melihat hal tersebut, Taehyun pun panik dan langsung ikut terjun ke bawah tanpa pikir panjang. Tapi ternyata Ayong bisa mengatasinya dengan mudah, bahkan dirinya bisa mengalahkan monster hanya dengan satu serangan saja. Selain itu, monster rank A pun semuanya bisa dikalahkan dengan satu serangan oleh Ayong. Melihat hal tersebut, Taehyun pun menyimpulkan kalau sebelumnya itu ternyata bukan kekuatan asli dari Ayong. Taehyun tahu kalau Ayong itu berada di tingkatan atas di kalangan player rank S. Tapi Taehyun tidak menyangka kalau Ayong akan sehebat itu. Jadi alasan Ayong melakukan raid berdua itu supaya dirinya bisa mengeluarkan kekuatannya dengan maksimal dan tidak perlu sambil melindungi anggota guildnya. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya sampai di dasar lubang. Setelah sampai, Taehyun langsung berpikir kembali kalau jumlah dan kekuatan monster di sana itu bukan masalah bagi Ayong. Jadi sebenarnya apa yang membuat Guild Nightwalker hampir lenyap di kehidupan Taehyun sebelumnya? Lalu tiba-tiba Ayong pun memberikan sebuah cincin kepada Taehyun yang dimana cincin itu bernama Warrior Ring, yang dapat menambah strength dan stamina secara signifikan. Dengan cincin tersebut, meski tangan kanan Taehyun hancur, statnya akan lebih dari kata pulih. Alasan Ayong memberikan cincin itu kepada Taehyun adalah karena dirinya merasa hal tersebut bisa menguntungkan guild mereka. Tapi Taehyun berpikir kenapa item seunik itu malah diberikan kepada dirinya. Selain itu, Taehyun juga bertanya kepada Ayong kenapa baru sekarang dirinya memberikan cincin itu kepada dirinya. Kalau dirinya memberikan cincinnya sebelum turun, mungkin dirinya bisa melawan para monster tadi dengan lebih mudah. Taehyun juga memberitahu Ayong kalau mulai sekarang mereka harus benar-benar berhati-hati. Karena sepertinya mereka sudah tiba di tempat boss dungeon dan di tempat tersebut terdapat sebuah telur. Di sini Taehyun tidak yakin di dalam telur tersebut ada monster macam apa. Tapi yang jelas telur tersebut harusnya adalah bos dari double dungeonnya. Oleh karena itu, Taehyun meminta Ayong untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu mengenai telur tersebut. Tapi Ayong malah langsung maju untuk menyerang telur tersebut. Serangan Ayong tersebut membuat Taehyun terkejut kenapa Ayong malah bertindak begitu gegabah. Untung saja telur tersebut berhasil dihancurkan oleh serangan Ayong dan Ayong juga baik-baik saja. Kemudian, Ayong berkata sepertinya telur tersebut adalah monster rank S tingkat menengah ke bawah, karena bisa dihancurkan dengan satu serangan saja. Lalu tiba-tiba, cahaya pun muncul dari telur tersebut. Selain itu, cahaya tersebut juga berkata bisa-bisanya manusia mencapai teritorinya yang agung. Tapi hal tersebut percuma saja di hadapan api biru miliknya. Ternyata yang muncul itu bukanlah cahaya, melainkan apa yang membentuk sebuah burung phoenix. Phoenix itu umumnya disalahpahami sebagai entitas immortal. Phoenix adalah monster yang memiliki kemampuan resistensi magic dan regenerasi yang luar biasa. Melihat Phoenix tersebut, Taehyun pun langsung menyimpulkan ternyata itulah bos dari double dungeonnya. Kalau monsternya itu adalah Blue Phoenix, berarti dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Lalu Phoenix tersebut pun langsung menggunakan skill pengendalian pikirannya kepada Ayong dan berhasil. Sehingga sekarang Ayong malah menyerang Taehyun. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Taehyun sedang memasuki sebuah double dungeon bernama Temple of Fire bersama dengan Guildmaster Nightwalker. Lalu Guildmaster terkena skill pengendalian pikiran Blue Phoenix dan membuat dirinya menyerang Taehyun. Nah, pasti kalian penasaran kan apakah Taehyun bisa menyadarkan kembali Guildmaster dan mengalahkan Blue Phoenix-nya atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.